Jadi semua mahasiswa pengambil mata kuliah Pak Aden itu harus store judul. Kan gitu. Saya barusan telepon lagi ya. Jadi minggu kemarin saya sudah telepon, barusan juga telepon lagi memastikan apakah Pak Aden mewajibkan seluruh mahasiswa pengambil mata kuliah Pak Aden itu store judul. Ternyata jawabannya iya. Nah, maksud saya untuk memudahkan eh, seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pak Aden itu menyelesaikan tugas-tugas yang juga diberikan oleh Pak Aden. Nah, biar mata kuliah saya ini nanti diturunkan dari judul yang Ibu Bapak setorkan ke Pak Aden itu. Oh. Itu jadi kan sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui lah ya. Jadi saya akan ini rekaman ini juga akan saya share ke kelas Mahkamah Agung ya. Karena Pak Aden juga ternyata ngajar di HES Mahkamah Agung. Gitu. Oke. Nah, kan sekarang kan UTS-nya kan udah lewat tuh. Gitu ya. UTS-nya sudah lewat, bahannya sudah saya kasih. Nah, tinggal sekarang ini yang yang 4 orang, yang 3 orang ya, Bu Sumi, Pak Mustafa dan Pak Yusuf. Pak Yusuf, Pak Yusuf, store judul apa ke Pak Aden? Itu kan proposal judul Prof sebetulnya. Ah, Proposal disertasi ya. ya. Kalau ya sudah ada sih, cuman belum dibuat ini Oke. maksimal. Oke, sekarang Bu Sumi ketik di chat deh. Judulnya Prof. Judul yang disetorkan ke Pak Aden. Tuh. Ini Oh, biar belum store mah baru rencana judul store. ya nggak apa-apa. Yang hari Baik. ini presentasi siapa? Pak Asro. Pasro sepertinya. Tadi atau yang sudah. Yang sudah mah Pak Taufik, sudah Pak Rifa, sudah. Judulnya apa aja? Kalau Pak Taufik berhubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Nah, bentar. Saya share screen ya. Sebentar. Oh, Google Scholar. Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, tuh dapat berapa nih? Tuh, tuh, gitu. Ya, ini udah mulai belum ada. Pak Taufiknya ada situ? Pak Taufik nggak masuk, mungkin online, Prof. Oh, Ini yang judul saya, Prof, sudah di chat. oke. Kedudukan hukum jaminan dalam sistem hukum perbankan syariah di Indonesia. Nah, ini. Jadi kalau dari mata kuliah saya, bentar. Ini chat terlihat dari Ibu Bapak nggak? Terlihat ya? Oke. Jadi maksud saya gini, judul ini kalau ditinjau dari mikro makro, kemudian pembangunan dan perencanaan, ini ada di pertumbuhan, ya di pertumbuhan ekonomi. Dari mana saya ngambil itu? Dari ini, dari perbankan syariah. Banking itu pertumbuhan, ya. Mari kita lihat ya. Banking itu pertumbuhan. Kita lihat banking and economic growth. Tuh, no. Tuh, jadi kan ini tinggal tinggal masuk ke artikel generator ya. Ini kan tinggal masuk ke artikel generator. Saya kemarin kan sudah perlihatkan ya artikel generator itu ya.
Ini kan tuh. Oh, Islamic Banking and Economic Growth Review. Oh, ini kan nih Bu Sumi kayak daripada pusing-pusing kan Ibu Sumi bisa buka ini dan lanjutkan. Ini 2009, 2012. Nih ya. Ini 2012 Islamic Banking and Economic Growth Indonesian Experience. Oh, apalagi ini? Ya, nih. Itu Case of Pakistan. Tuh, ini udah lebih dari cukup, Bu. Tuh. The role of Islamic Banking and Economic Growth. Tuh. Itu. Kan begini, andai ini judul disertasi Ibu ya, kedudukan hukum jaminan dalam sistem hukum perbankan syariah di Indonesia. Ibu kan harus membicarakan perbankan syariah dulu di bab 2. Kan begitu. Perbankan itu apa sih? Itu ya. Jadi perbankan itu apa? Terus ada subjudul perbankan syariah itu apa? Jadi perbankan itu apa? Subjudulnya bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional bla 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 bla, bank syariah bla 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 bla. Terus kenapa ada perbankan di setiap negara? Karena ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu apa? Ya ini tinggal di Kopassus saja. Copy, paste, ubah sedikit, sebutkan sumber. Itu ya. Kopassus. Copy, paste, ubah sedikit, sebutkan sumber. Gitu. Ukuran sedikitnya lolos similarity. Gitu. Nanti saya kasih cara lolos similarity ya. Saya kasih cara lolos similarity itu ada caranya itu lolos similarity itu. Ya. Jadi jadi kalau turn it in itu kan tidak semuanya harus dicek. Ada beberapa bagian yang harus di-exclude itu. Itu ya. Tuh. Oke, jadi kalau saya Asdir 1 atau nanti penyeminar proposal belum ya. Ya kalau saya penyeminar proposal saya loloskan dan ikuti ini ya. Itu. Ini undang-undang cipta kerja ikuti ini. Ini banyak tuh. Banking sector economic growth. Tuh ya. Community banking and economic performance. Wah, ini udah lebih dari cukup, Bu. Tuh udah berapa nih? Ini di halaman 1 aja udah dapat diikutin semua ya. Halaman 2. Banking sector, competition and economic growth. Islamic banking and economic growth. Banking and economic growth. Oh, udah deh. Udah lebih dari cukup, Bu. Udah jadi ini mah disertasinya. Ya. Udah jadi disertasinya nih, Islamic banking and economic growth. Do efficient banking sector accelerate economic growth. Nah, ini banking and economic growth. Jadi kan proksi-proksinya ini banking and economic growth. 2 ini. Gitu. Karena dari semua ini anggap saja muncul hipotesis ya. Anggap saja muncul hipotesis banking itu positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi jadi modal ekonomi pembangunan. Selesai kuliah kita. Kalau dari ini, jadi kuliah ekonomi pembangunan untuk Bu Sumi karena judul disertasinya seperti ini, ya kedudukan hukum jaminan dalam sistem hukum perbankan syariah di Indonesia, Bu Sumi harus paham apa itu banking system, apa itu pertumbuhan ekonomi, dan posisi pertumbuhan ekonomi sebagai modal pembangunan ekonomi. Selesai kuliah, gitu. Jadi kan sesuai dengan kebutuhan. Semakin tinggi jenjangnya sesuai dengan kebutuhan. Gitu, Bu. Beres ya. Beres tuh. Udah tinggal Tinggal masuk ke artikel generator. Di kelas ini ada yang ikut waktu saya menjelaskan artikel generator itu? Ada ya? Ada Bu Sumi ada tuh kalau nggak salah. Bu Sumi hadir tuh.
Ya. Jadi posisi kita sebagai autor, biar aplikasi yang membantu kita, ya, biar aplikasi yang membantu kita. Oke, Bu Sumi boleh kirim satu paragraf aja. Terserah mau ngambil dari mana, dari pendahuluan atau dari mana. Kirim satu paragraf. Jadi kalau apa? Kalau diibaratkan saya adalah dokter dan ibu bapak adalah pasiennya dan berkonsultasi ke dokter untuk menyelesaikan masalah medis, masalah akademik ya, yang dihadapinya, maka saran saya itu, saya akan kirim buku-buku terkait dengan banking system, ya, saya akan kirim buku-buku terkait dengan economic growth, saya akan kirim buku-buku tentang economic development based on economic growth, economic growth-nya based on banking system. Jadi Ibu expert di 3 bidang, banking, growth, dan development. Nah, expertnya di mana? Di aspek hukumnya. Bisa dipahami ya? Expertnya di mana? Di aspek hukumnya. Gitu. Jadi kan hukum jaminan tuh apa sih? Gitu kan? Hukum jaminan tuh apa? Yang dijamin tuh apa? Gitu. Ada Bu? Satu paragraf aja. Biar saya bisa menunjukkan bagaimana melanjutkannya atau memperkayanya. Satu paragraf dari apa? Dari draft proposal Ibu Bapak. Iya, nanti saya jam 10.10 saya akan ke kelas berbarengan dengan Pak Aden ya. Tadi udah dia. Tuh. Boleh kirim di chat aja, Bu. Di chat Zoom ya. Di bukunya Menq yang terakhir, itu ada temuan yang menarik itu di bukunya Menq yang terakhir. Jadi inequality, ketimpangan itu masuk mikro. Itu ya. Itu dari mana? Ya itu dari circular flow itu. Jadi alur melingkar kegiatan ekonomi itu. Jadi ternyata tetap pasar ini tidak bisa menjamin kesejahteraan setiap orang. Itu ya, itu pasar. Jadi market failure itu selalu terjadi sebagaimana yang sebagaimana yang yang saya sering sampaikan. Jadi kita ini berada dalam dua failure, dua kutub failure. Kutub yang pertama adalah market failure karena asymmetric information yang intinya kan asymmetric information. Nah, ada juga Ada juga government failure, ya. Oke. Oke. Saya blok ya. Oke, saya blok ini sampai dengan ketika debitur one prestasi. Oke ya. Tuh. Dan Bu Bapak melihat ini ya, melihat eh, layar saya dan Ibu Sumi dan yang lain silakan masuk ke Google Drive-nya masing-masing untuk melakukan apa yang saya lakukan, ya. Untuk melakukan apa yang saya lakukan, kan semua orang yang punya Gmail itu punya Google Drive.
Oke. Saya pastikan di sini. Ini angka 1 rujukan ya Bu Sumi ya. Angka 1 ini rujukan ya. Footnote. Oke. Saya ambil satu paragraf aja yang atas ya. Oke. Bapak Ibu, ini saya blok. Ini ada ekstensi. Ini ada Keynote. Open Keynote. Ini di YouTube saya udah share. Harus diperbarui. Tuh, kita pilih explore using PDF. Oh, sorry, explore using text. Nah, oke. Tuh, Bu. Tuh. Ini bisa Ibu kutip. Ini bisa kutip. Tuh ya. Betul. Ntar saya sign up dulu deh. Guys, kenapa? Kan saya sudah sign in. Ah, ini ya. Tuh. Ada sampai halaman 81. Tuh. Untuk teks ini terkait dengan jaminan ya atau pinjam meminjam. Pinjam meminjam yang mengharuskan adanya jaminan. Jadi sistem algoritma ini, mohon maaf ya, saya sendiri nggak ngerti lah ya sebetulnya apa yang saya sampaikan terkait dengan istilah teknis. Algoritma itu apa sih gitu ya. Jadi pokoknya search engine ya, mesin pelacak itu mengarahkan teks ini, paragraf ini untuk mengutip apa yang ada di sini. Ya. Nih, dari sini sampai sini. Tuh. Ini keywordnya kan ini kegiatan pinjam meminjam dan seterusnya ya dari sini nih. Itu diarahkan ke sini sampai dengan halaman 81. Ini kan baru halaman 1 nih. Kita lihat halaman 2 ya. Tuh,
Halaman 2 sudah mulai melebar. Cukup halaman 1 ya. Jadi cukup di halaman 1 nih. Tuh. Tuh. Jadi ini aplikasi yang ada di Google Docs ya. Ini mana? Ekstensinya Kineos. Nah, Kineos ini uh, gratis. Gitu ya. Kalau nggak ada kineosnya, aku mah Prof. Belum. Ah, di add-on, di Kineosnya. apa? Di add-on, di apa? Ini kan ekstensi ya. Nih, nih tambah add-on, ketikan. Bentar, bukan di sini. Semua kita tar. Ini ekstensi. Terinstall. Nih, Bu. Ibu masuk ke sini nih. Kineos.com, add to Word atau Google Docs. Kalau gitu saya mohon maaf ya. Mohon maaf tuh begini. Mestinya ini kan saya tampilkan di awal. Di awal zaman mikro makro. Enggak, saya pikir waktu saya upload di YouTube kan itu kebanyakannya kan bukan materi ya, kebanyakannya apa? Tools ya, add on, add in kan gitu. Berhasil, Bu. Ini add to Word dan Google Docs atau Google Docs. Oke, ini Word ya. Ini Word itu anggap saya sebagai Ibu Sumi yang dapat tugas bayar utang. Ya, itu. Jadi artikel pertama saya ini yang nanti akan dijadikan isi bab 2 disertasi. Gitu ya. Eh, Kenapa saya apa menyarankannya seperti itu? Karena biar disertasinya segera selesai gitu loh, ya. Jadi perbankan dalam tinjauan ekonomi
mikro. Tuh ya. Ini artikel semester lalu. Makro. Tuh. Dan ekonomi pembangunan. Nah, misalkan gitu ya. Ini udah 3 nih. Tuh. Nih, udah 3 nih. Oke. Bahan perbankan dalam tujuan ekonomi mikro. Kembali ke Google Docs. Kembali ke Google Scholar. Ya, kembali ke Google Scholar nih. Hmm. Tuh, masuk. Gitu. Mana yang mau dilihat yang mana, Bu? Boleh dilihat ini. Yang pertama kali seksi. Ini ya. Nih, Bank Syariah dan UMKM dalam menggerakkan roda perekonomian. Ini ya. Ini seksi nih. Terbuka. Nah, masih muter. Alah. Oh, webnya kayaknya. Inilah ya. Ini ya masih muter tuh. Ini. Ternyata unduh. Ya sudah, unduh aja. Kita buka. Oke. Kita akan kutip ini ya. Posisi perbankan syariah. Oke ya. Kan ke sini.
Ini ada frasa-frasa kunci aja dulu. Nasional maupun internasional. Nah, ya, ini kita perbesar nih biar kelihatan tuh. Tuh. Ini bisa jadi kalimat pertama di introduction. Itu. Bisa dipahami, Bu? Bisa diikuti yang lain? Jadi andai kita kesulitan kalimat pertama apa sih kita bicara perbankan itu boleh dari sini. Itu, boleh dari sini. Itu. Sekarang pertanyaan saya ke tadi. Prof, kalau disambung pakai Mendeley bisa nggak buat Bisa, ini? bisa. Bentar. Kan sistem hukum perbankan syariah, ya. Jadi kalau saya mau review sistem hukumnya sistem hukum, Bu, ya. Nah, perbankan syariah itu kan apa? Entitas. Istilah hukumnya apa ya? Subjek hukum. Kan subjek hukum itu sekarang tidak hanya orang, tapi juga lembaga, ya. Jadi kedudukan hukum jaminan dalam sistem hukum nasional, gitu. Emang ada sistem hukum perbankan? Kan sistem hukum perbankan berada di bawah sistem hukum nasional, Bu. Betul. Ya, itu. Gitu ya. Gitu. Ini kalau mau direview langsung ya. Oke. Nah, sekarang permintaan Ibu ini mana? Ini ya. Unipma ini mana tadi CSR ya, ini ya. Ini kan? Oke. Ini kita akan masukkan saya gunakan Zotero aja, Bu ya. Mendeley saya 2 langkah itu apa? 2 langkah ter apa? 2 langkah ter unefficient atau kita coba oke nggak apa-apa, kita coba sekarang Lariba 2010 ini ya, kita coba lihat tuh, mundur lagi bentar, ini saya blok dulu ya, saya blok, saya copy, saya ke Google, paste, meneliti, ini ya, ini ada view ya. Oke, masuk ke sini. Oke, ini bisa, tapi saya harus aktifkan dulu Mendeley-nya. Klik, bisa pakai Mendeley ya. Tuh, harus sign in. Ntar, nggak apa-apa, nyantai aja. Kita tunggu. Oh, oke, langsung sign in ternyata. Ini ya, add the Mendeley, Bu. Ini lagi adding. View PDF in library, kita coba ya.
Ini lagi synchronize. Sudah synchronize. Oke. Ini ya. Kita buka. Oh, sebentar. Saya tetap harus buka dulu. Saya harus buka dulu Mendeley saya, Bu. Bentar, Bu. Nah, inilah. Kalau pakai Mendeley itu begini ya. Kalau pakai Zotero, plak, 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 langsung. Nah, coba aja. Ini ya. Bentar. Preferences. Mudah-mudahan bisa diakses dari sini. Oke. Stylenya, mari kita lihat. Go to Mendeley. Nah, ini ya. Tuh. Ini ada title case nggak? Nggak ada. Jadi ini harus diedit. Oke, nggak apa-apa. Nggak usah di itu. Kita ini. Kita side. Ya. Nah, Star Yusuf 2010. Stylenya. Apa? Nah, stylenya. Kalau footnote. Ini ada Uin nih. Yang bikin kakak kelas ya. Dan Uin. Oke. Ya. Dapat ya? Dah. Ini kan tadi nggak ada ini. Ya. Posisi perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan sudah eksis di tingkat nasional maupun internasional. Ini ngutip dari Muhammad Yasir Yusuf. Nih. Oke, terlihat? Tuh. Dapat tuh. Jadi kalau misalkan nanti ada penanya, penguji bertanya, mana bukti posisi perbankan syariah itu eksis? Ini, buktinya ini. Kita merujuk Muhammad Yasir Yusuf. Eksis sejak 2010. Ini ya. Ini terlihat, Bu? Oke. Dapat. Iya. Tuh. Tuh. Ini nanti di bab 2. Jadi biar bab 2-nya ada dari sekarang, Ibu Bapak bikin artikel. Dan artikelnya ya nilainya kan sudah bukan DP, itu mah insentif duluan. Gitu ya. Oke. Kemudian anggap saja
ini 4 bab, ini yang 4 bab ya, kan bab 5 nggak ada kutipan ya. Selesai, daftar pustaka. Ya, ketik daftar pustaka, enter, insert bibliografi, jepret, tuh, atos. Ini bab 5 nih. Ini daftar pustaka setelah bab 5. Kita tebalkan. Tuh, gitu. Oke, Ctrl A. Kita gunakan Times New Roman. Ini, tuh, ya. Ini juga sama, Times New Roman. Ini 10. Kalau teks 12. Nah, tuh, atos. Di tingkat nasional, di tingkat D-nya dipisah. Nah, ini diedit sendirilah ya. Tuh, gitu. Jadi yang saya minta itu yang nanti ibu bapak para mahasiswa gunakan di bab 2-nya dalam disertasi itu. Jadi biar kuliah kita itu terarah gitu. Ya. Biar kuliah kita terarah, saya minta yang dijadikan artikel itu adalah bahan disertasi kita untuk bab 2. Jadi ibu harus bicara kalau judulnya yang tadi, nah, saya copy dulu ya. Ini judul disertasi. Judul disertasi. Oke. Nah, ini judul makalah. Tuh. Nah, kenapa judul makalahnya seperti ini? Karena di judul disertasinya ada perbankan. Kan gitu ya. Jaminan J-nya besar, dalam D-nya kecil, sistem S-nya besar, hukum hanya besar, perbankan syariah di Indonesia. Ini judul disertasi. Anggap saja demikian. Atau ini kita capitalize semua ya. Inilah. Ini judul disertasi. Nah, judul makalahnya diambil dari sini, dari judul disertasi. Kenapa? Karena di sini ada perbankan. Karena ada perbankan, maka muncullah judul makalah perbankan. Ya, ininya ke sininya boleh diganti. Pokoknya ibu dan mahasiswa yang lain eh, hadirkan tulisan yang nanti akan digunakan dalam disertasi. Sehingga kita tidak apa mata kuliah kemana, disertasi kemana gitu. Ya. Jadi saya merasa cara saya ini membantu, tapi nggak tahu kalau malah jadi bingung. Gitu ya. Saya merasa cara saya ini membantu. Ya, itu. Oke, perbankan dalam apa? Terserah ya. Atau perbankan titik-titik ya. Ini. Nah, ini jadi judul makalah. Judul makalah 1. Tuh. Gitu. Nanti judul makalah 2 silahkan diambil juga dari ini dan seterusnya dan seterusnya. Misalkan judulnya kan bisa begini, sistem perbankan nasional. Itu. Ya, ini kan bisa judul makalah, sistem perbankan nasional. Tuh. Bisa juga perbankan
syariah dalam sistem perbankan nasional. Kan bisa begini judulnya. Ya, pokoknya judul whatever silakan dicari. Yang penting isinya nanti bisa digunakan oleh ibu bapak para mahasiswa untuk mengisi narasi paragraf-paragraf frasa di bab 2 itu. Sehingga satu kali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Satu kali mengetik, disertasi terisi. Itu konsep saya itu begitu, Pak, Bu. Oke. Jadi yang atas ini adalah judul disertasi, yang bawah ini adalah judul makalah. Makalahnya diformat dalam artikel jurnal. Itu. Begitu. Oke. Perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional. Kita copy ya. Masuk lagi ke Google Scholar. Nah, inilah ya. Oh, ada nih. Request. Oh, undergraduate. Tuh, dapat kok OJK. Tuh, nih, tuh, tuh, nih. Nah, sampai sini copy paste dulu, nanti kita parafrase. Nih, cepret, tuh, udah, ini dapat ini. Ya. Nah, nah, oke ya, kita lihat pengembangan sistem perbankan. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual banking system. Sampai sini ya. Copy. Masuk ke Google Scholar. Oh, lari balik lagi nih, UII. Ya, inilah, jangan UI terus ya. Ah, klik Mendeley, spread. Sign in lagi tuh. Nih Mendeley itu gini nih, sign in lagi nih. Padahal kan udah sign in. Tadi kan saya nggak sign out. Oke. Nggak harus di-download. Iya kalau mau di-download boleh. Tapi kalau udah kita baca, ngapain juga download, penuh-penuhin apa hard disk. Oke, add to Mendeley. Jadi mana bukti kita baca ini? Nih, ini kita baca Bu. Ya, nih kan ini kita baca nih yang hitam-hitam ini, yang tebal-tebal ini kan kita baca.
Jangan banyak takut ya, jangan banyak takut, jangan banyak apa hariwang bahasa Indonesia. Jangan khawatir ya, jangan khawatir ya Ibu Bapak ya, gitu. Oke, sekarang kita di sini, kita turunkan ya. Kita akan kutip di sini ya. References, insert citation, go to Mendeley, reload mana reload. Nah, ini ya. Ini kita cite, separate, tuh. Ini yang tadi. Model. Tar, 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 tar. Tar. Mana tadi? Model. Ini ya. Ini bukti kita read aja ya. Ini ya. Oke. Nah, udah baca ya? Udah baca. Gitu. Mari kita ini insert citation, go to Mendeley, cari yang barusan tuh mana? Ini mestinya ada ini. Dampak duel Elmudorid. Right. Sebentar. Kenapa ini kembali ke Lariba? Padahal saya udah Elmudorib itu. Tar, 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 tar. Update. Oke, synchronize dulu deh. Tar. Jangan-jangan di sayanya yang harus di synchronize. Win dan Nah, ada Prof versi UIN di sini mah. ya belum kan belum diinstal. Nanti saya install. Kalau nggak ada pakai Chicago Bu. Oke, kalau nggak ada pakai Chicago full note mana? Ntar. Nah ini nih, ini ya. Ini terlihat Chicago Manual of Style. Ini. Ini kenapa masuknya ke sini ya? Bentar. Refresh. Apa harus di refresh? Bentar.
harus diekspor. Nah, Yusuf unpublished work. Ini detail are correct, model pelaksanaan Al-Mudharib. Al-Mudharib kan ini kan, benar. Open file, rename, as select all, kita coba. Betul, my publication. Oke, kita ulang ya dari sini ya. Ini Mendeley, add to Mendeley, di library. Nah, kan ini kan, kita klik, get PDF, tuh, oke, get the library, dampak dual banking, betul. Synchronize, yang tadi langsung masuk ya. Kenapa ini tidak masuk? Saya tidak tahu lah, gitu ya. Oke. Tuh. Tuh. Oke, kita ulang ya. Oke. Klik Mendeley. Kita coba dua-duanya deh. Add to Mendeley. View library. Klik. Oke. Kita masuk ke sini. Insert citation. Go to Mendeley. All document. Mana yang baru atau recently edit. Nah ini ya. Ini kita save. Ah, ternyata bisa. Ini ya. Oke. Ini home Time New Roman. Nah. Oke. Itu ya. Terus ininya kita delete aja. Kita delete. Sama ibu nggak usah di delete, langsung jadi makalah tuh. Langsung jadi bab 2. Langsung kompre Bus ini. Iya. Udah kelar tuh. Iya. Emang gitu. Jadi kewajiban kita parafrase, menyebutkan sumber. Tuh ya. Tuh. Jadi disertasi jadi, makalah jadi. Jadi makalah jadi, disertasi bab 2 punya bahan. Jadi saya itu
menghantarkan ibu bapak, kenapa harus menulis makalah dalam format artikel jurnal? Agar disertasinya cepat selesai. Itu sih sebetulnya. Bisa ketangkep ya tujuannya ya. Itu. Beres tuh. Panas gimana Panas? Udah beres Pak? Pak Asro? Oh Pak Asro baru masuk. Jadi Ya, saya Prof. kenapa saya minta Bapak Ibu bikin makalah dalam format artikel jurnal agar bab 2 disertasi Ibu Bapak selesai. Itu minimal sudah punya bahan. Bahwa kemudian nanti ditulis dalam bahasa Inggris, terbit dalam Scopus itu oke lah ya gitu ya. gitu. Tapi yang jelas ini cara seperti ini paling tidak menurut sudut pandang saya ya, ini sangat efisien. Ini belajar yang efisien tuh begini. Itu materinya dapat, metodologinya dapat, dan seterusnya dan seterusnya. So, apa namanya? Metodologi. So, jadi dari draft judul disertasi Bu Sumi bisa dapat judul makalah 1, nih ya. Terus bahannya udah dapat tuh, barusan udah dapat berapa halaman tuh. Itu jadi tuh, sehari juga beres bikin makalah mah. Gitu. Pak Asro senyum-senyum aja. Kan ya, saya kan ini mohon maaf ya Ibu Bapak ya. Kita pernah zoom-zooman sama Pak Asro dulu sebelum Pak Asro belum belum daftar ya Pak Asro ya. Belum jadi mahasiswa pasca. Itu caranya begini. Jadi ini sekarang nih kepake gitu. Jadi mau pakai Google Scholar, mau pakai Kinos, mau pakai apapun, itu hanya salah satu aja ya yang saya tampilkan itu, masih banyak. Udah pakai artikel generator, ya, oke. Mari kita bikin artikel apa? Pakai artikel generator ya, oke. Kembali ke Google, artikel generator, free, online. Udah free online. Nah, ya. Islamic banking. Generate artikel. Mana yang kira-kira kita butuhkan? Oke. Ini masuknya ke corporate Islamic banking teori. I-nya besar. Hmm. Nih, interest-free banking does not mean the bank operates on a non-profit or no-loss basis. Ini ya, ini kan ini frasa babon nih. Oke, masuk ke Google Scholar. Paste. So,
Ini tesis nih. Ini tesis ya. Oke, ini tesis nih. Mau dibuka, buka deh. Oh, ya, download. Jadi ketika membicarakan Islamic Bank adalah interest free bank, kita kutip ini. Dalamannya kita kutip mana? Oh, repository bisa download, bisa unduh nggak nih? Oh bisa tuh. Ini bisa nih. Klik tuh download ya. Ah, nah, kita tunggu. Ahmed Beloufi, Aljazair University. Tahun berapa nih? Oh, sejak tahun 1993. Jadi penelitian terdahulu tentang interest free banking dari sini. Ini disertasi nih Pak Bu. The degree of Doctor Philosophy in Economics. Ya, nih find interest free. Oke. Copy, masuk ke Google Translate, kita pastikan apa sih ininya kalau kita terkendala. English, paste, Indonesia. Tuh, dalam 2 dekade terakhir atau lebih, kita telah menyaksikan munculnya jenis perantara keuangan baru, yaitu pendirian lembaga keuangan syariah, bebas bunga akibatnya dan seterusnya. Oke. Ini bisa ditambahkan ke sini, ya. Sudah eksis di tingkat nasional maupun internasional. Jepret. Pastikan di sini, Bu. Yang kita kutip ini. Site. Bentar. Kok jadi ke kok jadi ke latek. Bentar. Ini ya. Ini Mendeley ya. Ibu pakai Mendeley kan? Oke, ini Mendeley. Tuh, sign in lagi. Aduh, ampun deh. Ke Zotero tuh nggak ada sign in. Jepret ya. Mana tadi harus berkali-kali. Oh, nunggu semua terkemot dulu. Nanti kita pilih centang checklist. Ah, ini ya. Ini kita klik karena yang kita kutip hanya ini ya. Oke, klik add to Mendeley.
Asset and liability management of an interest-free Islamic bank. Itu ya, mohon diingat. Nanti kita buka di Mendeley-nya. Ini masih muter nih, Eding. Mari kita lihat. Nah, ini kan. Ya. Oke. Ibu minta baca, baca dulu Bu. Klik ini ya. Read atau full text PDF. Kita lihat sekarang di sininya. Nah, ini ya, asset and liability. Ya. Ini di sini kita akan tambahkan. Nih, biar nggak muncul merah di bawahnya. Oke. Ini sengaja saya turunkan halaman biar langsung kelihatan daftar pustakanya nambah ya. Oke. References. Insert citation. Go to Mendeley. Ini. Cite separate. Tuh. Tuh kan. Tetap. Duanya ke yang tadi. Padahal kita udah kejadian lagi ya. Bu. Belum belum tersinkronis. Oke, kita tutup dulu dah. Biar. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini langsung bisa ya. Ini. Mana tadi? Recently add. Ini ya. Right. Bisa Bu. Udah. Tuh, nambah ya. Jadi harus balik dulu ke awal. Itu ya. Oke. Ini 2. Y Ubun Simah Fauziah. Bukan. 2 itu mana? Ahmed Belaufi ya ini ya. Ini Ahmed Belaufi dan seterusnya. Ini kalau mau di time-nya romankan, time-nya romankan. Nah, ini. Tuh. Begitu.
Beres bab 2 tuh. Hari ini beres bab 2. Kalau dikerjakan tuh. Ya, gitu. Nasruddin, panas. Mana panas? Siap, Panas Prof. bab 2 Bu Sumi beres tuh. Jadi caranya begitu. Kenapa saya minta makalah kelas itu dari calon disertasi itu biar kita sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Sekali mendayung, sekali mengetik bab 2 beres tuh. Pak Yusuf, Pak Ahmad Farihin, Pak M.A. Bashir itu siapa tadi? Mustafa. Pak Mustafa. Insyaallah, Prof. Ini UIN Bandung siapa? Mana Pak Farid? Ini sama Fahmi, Prof. Itu Pak Fahmi. Ya ini ya, UIN Fahmi Bandung. ada. Gitu. Jadi kenapa saya memformat perkuliahan ini caranya begini agar ibu bapak itu nggak kemana-mana, gitu. Emang ingat kan gitu kuliah semester hiji? Itu siapa ada intruder tuh? Saya bentar lagi ke pasca. Ya. Sekarang kan Pak Aden ya. Nanti jam Pak Aden gitu. Mas udah siap tuh Prof, udah pakai batik bang sekali itu. Siap sidang itu udah. Iya, kan gitu ya. Gitu. Jadi mohon dipahami Ibu Bapak, kuliah dengan saya itu caranya begitu agar kita nggak kemana-mana. Satu kali mengetik, 2-3 pulau terlampaui. Disertasi beres, artikel terindeks Scopus dapat. Kan gitu ya. Kalau nggak ke Scopus ya ke Sinta 2 minimal kan gitu. Bisa kolektor kepala tuh gitu ya. Atau ente wae minimal syarat promosi dapat lah. Itu terbitkan aja di jurnal saya. Gitu kan? Kemarin saya kirim artikel ke Prof. Enggak, jangan seorang-seorang, Pak. Seorang-seorang mahasiswa saya tuh entah berapa ratus sekarang itu, Pak. Jadi nanti saya minta, ini kepala sukunya di kita siapa? Anas. Panas. Mana Panas? Siap, Prof. Panas. Panas, mohon direkap judul disertasi. Siap, Prof. Draft disertasi yang mata kuliah Pak Aden sekarang ya. Nah, kemudian disandingkanlah, dibikin pakai Excel atau apa ya. Makalah 1 diturunkan dari makalah 2, makalah 3, makalah 4. Gitu. Caranya seperti barusan. Jadi begini, kalau ada kendala, halo-halo aja, kita kerjakan bareng-bareng. Gitu kan, kita kerjakan bareng-bareng aja. Gitu. Nah, yang disertasinya Jakat nih, Pak Ahmad Farihin ya. Jadi makalahnya 4-4-nya Jakat aja Pak semua, biar nggak kemana-mana tuh. Gitu. Ya. Jakat dari ekonomi mikro, Jakat dari ekonomi makro. Mari kita lihat Pak ya. Kita ulang ya. Saya share screen lagi. Jakat ekonomi mikro ya. Google Scholar aja. Jakat. Tuh. Zakat dalam tinjauan ekonomi mikro oleh Google Scholar diarahkan ke sini. Ekonomi mikro Islam ya, dalam Islam yaitu zakat, infak, wakaf. No kan? Dalam kajian ekonomi secara mikro pembahasan didasarkan tuh. Mari kita buka. Jangan-jangan ini bisa diunduh. Oh iya, ini udah saya unduh soalnya. Tuh. Ilmunya buka tuh. Sama-sama ya? menentukan lah. Kita mikro nih. Oh. Tuh ya. Nih. Udah nih, zakat mikro. Sekarang zakat makro ya. Zakat dalam tujuan ekonomi makro.
Ganti aja ini jadi makro. Makro. Tuh, Nurul Huda. Ekonomi makro nih. Zakat. Nih, dalam ekonomi makro dana zakat dapat meningkatkan daya beli. Tuh. Nih Pak siapa? Pak Ahmad Farihin ya. Tuh, Prof. zakat dalam model ekonomi makro. Ini ada. Oke, sekarang zakat dalam tinjauan ekonomi pembangunan. Nih mata kuliah kita sekarang nih. UTS udah lewat. Tuh, pembangunan ekonomi melalui agihan zakat tinjauan empirikal. Ini bahasa Malaysia ya. Nih, tuh. Ada Zakat profesi sebagai ya, dan pemangkin pembangunan ekonomi. Ya, ekonomi pembangunan. Zakat dibayarkan dalam bentuk uang zakat hasil dan terus ini tuh udah beres tuh disertasinya Pak Ahmad Farihin. siap, Ekonomi Prof. pembangunan Islam. Tuh, zakat sebagai persentase dari GNP. Nah, pembangunan ekonomi dalam tujuan makosid syariah. Nah, ini mari kita lihat. Jangan-jangan ini bisa diunduh. Prof, Tuh, Prof, ya, Prof mau nanya, Prof. ya. Kalau saya Prof lebih ini, Prof, ke perlindungan konsumen, Prof. Judulnya Iya, itu pembinaan dan pengawasan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen berbasis makosidus syariah. Kira-kira gimana, Prof? Itu, Prof? eta teh hese nu gitu teh, tong nengan hese. Eta teh gaya tapi hese. Enggak apa-apa, mari kita lihat. Coba ditulis di chat. Oh, siap, Prof. Jadi Pak Anas masuknya dari perlindungan konsumen. Dari perlindungan konsumen masuk ke hukum perlindungan konsumen. Kan konsepnya perlindungan konsumen dulu di bab 2 itu. Ya. Betul kan? Artikel nah perlindungan konsumen banyak, Pak. Oh, saya sambil nunggu judul dari Panas ya, saya masuk ke sini ya. Perlindungan konsumen dalam Islam. Tuh, kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam perspektif hukum Islam. Perlindungan konsumen dalam pelabelan produk menurut ekonomi Islam. Tuh 44.000 tuh. Tuh, Banyak, Prof. Nih ya. Oh, iya. Tuh, perlindungan Itu, Prof, konsumen. udah, Prof. Oke. Perlindungan konsumen dalam perspektif hukum bisnis Islam. Pembinaan dan pengawasan. Pengawasan ya tuh, Pak. Pengawasan? Aspek Siap, hukum Prof. lebih ke pengawasan, Pak. Ini kan dua variabel, pembinaan dan pengawasan. Ini dua variabel. Variabel berikutnya penyelenggaraan perlindungan, penyelenggaraan perlindungan. Variabel berikutnya perspektif makosid syariah. Aduh. Tong nu hese lah. Beres. Lamun dedek nu hese mah kewe geus jadi dokter, sok nya nu hese ku sorangan digawean. Disertasi mah cari yang gampang aja. Oke, kita ambil ya. Ambil judul dari pengawasan aja ya. Oke. Mari kita masuk ke Google. Olah. Tuh. 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 Udah banyak Pak tuh. Tuh. Ya. Tuh. Nih, halaman 1 aja udah banyak Pak, udah bisa nih. Tuh. Jadi Panas artikel pertama membicarakan perlindungan konsumen. Artikel keduanya hukum perlindungan konsumen.
Hukum dan konsumen. Ya, artikel ketiganya Makosid Syariah. Gitu, Pak. Tentang perlindungan konsumen. Gitu. Kan bisa begitu, Pak. Tuh. Udah jadi tuh, mana sus beres tuh disertasinya tuh. Tinggal. Pak Asro udah beres, Pak Asro. Oh, Pak Asro udah beres. Pak Asro udah Panas. beres. Gitu. Mantap nih kalau ujiannya bareng nih. Iya. Jadi yang ditanya sedikit. Tuh panas judulnya. Panas. Siap. Udah judulnya itu udah panas tuh. Saya lebih. Syariah mah bukan perspektif, itu mah metode meren. Nah, nukan hari itu teh Pak, tong diributkan Pak. Oh, jangan diributkan. Kualitatif, kuantitatif, metode, jenis, nah, tulis salah. No, metode jadi perspektif kumaha, Prof. Iya, itu jangan diributkan Pak. Jangan diributkan. Maksud saya begini, saya itu pernah mengikuti pelatihan penelitian. Beres doktor tuh 2002, saya beres 99 ya. Saya dikirim ke Pacik, ke UIN Jogja, ikut metode pelatihan metodologi penelitian. Pertanyaan yang barusan itu Pak, jawabannya nggak jelas. Saya dapat kejelasan itu, dapat pegangan ya, bukan kejelasan, dapat pegangan itu dari Ibu Rosmalawati, profesor dari LIPI. Beliau mengatakan yang penting ada rujukannya. Kualitatif itu metode atau jenis. Nah, siapa yang mengatakan metode, tulis saja mana rujukannya. Mari kita lihat, Pak. Metode penelitian kualitatif. So, judul bahkan jadi judul buku, Pak. Sekarang jenis penelitian. Ada nggak? Tuh. Ya. Jenis penelitian ada yang mengatakan tuh. Penelitian dibagi dua jenis. Kualitatif, kuantitatif. Ya, metode penelitian kualitatif, jenis karakteristik. Nah, kalau di sini berarti jenis itu bagian dari metode karena titik dua, jenis karakteristik keunggulan. Tuh kan? Jadi yang penting ada rujukannya. Gitu. Nah, nanti Ibu Bapak akan berhadapan dengan penguji yang kekeh. Ikut aja. Ikut aja saran penguji atau pembimbing. Gitu ya. Ikut aja. Nanti Ibu Bapak setelah jadi judul, andai tidak setuju, baru bikin buku. Itu. Yang penting kita punya rujukan. We are standing on the shoulder of the giant. Jadi ulah ribut di kelas, Pak. Ulah ribut di meja ujian. Metode, jenis, pendekatan, perspektif, naon deui riweuh eta teh. Ya. Yang begitu-begitu itu repot itu. Kita akhirnya memperbutkan memperbincangkan hal-hal yang memang hari ini juga tidak jelas. Yang pasti yang harus kita lakukan adalah mengutipnya untuk apa yang kita memastikan ada rujukannya untuk apa yang kita tulis itu. Satu itu. Yang kedua, dan ini mungkin nomor satu aspek lain. Kalau kita berhadapan dengan penguji yang kekeh, ikuti aja Pak. Nah, mana rujukannya? Mari kita cari kayak barusan. Metode kualitatif, kuantitatif, jenis atau metode atau pendekatan. Mari kita lihat Pak. Terakhir ya. Pendekatan penelitian. Saya ganti jenis dengan pendekatan Pak. Tuh, pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif. Mau nanya, Prof. Ya. Fokus.
ragam pendekatan penelitian kualitatif. Tadi metode, sekarang pendekatan. Ya silakan mau tanya. Halo, siapa yang mau nanya? Ibu-ibu tadi teh. Halo Prof, mohon maaf Prof. Saya coba-coba belajar overleaf itu Prof yang kemarin kan sudah dimasukkan apa namanya judul dan abstraknya. Ya, Saya mau mencoba memasukkan pendahuluan segala itu copy paste kan nggak bisa ya Prof ya. nanti Pak. Itu belakang aja Pak. Toolsnya belakang Belakang. aja Pak. Kan saya sudah bilang, pusing-pusing Bapak cukup kirimkan MS Word Pak. Gitu aja Pak. Ya, kalau pusing cukup kirimkan. Ya, Kan gitu aja Pak. ya. Gitu. Nyantai aja Pak, nyantai Pak, nyantai Pak. Saya pikir Pak Aden udah mulai masuk ruangan tuh ya. Saya off dulu ya. Saya off dulu. Silakan lanjutkan dulu dengan Pak Aden. Insya Allah nanti beberapa puluh menit ke depan saya akan menuju ke pasca. Tetap semangat. Subhanakallah. Bihamdika. Lanjutkan Pak Anas. Semangat Pak Asro, Bapak Rehin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.